Apa itu marketing syariah? Marketing adalah suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Menurut Yusuf Kardawi, syariah pemasaran adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun yang melakukannya bertumbuh dan mendayagunakan kemanfaatannya yang dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan proses yang berprinsip pada akad bermuamalah Islami atau perjanjian transaksi bisnis dalam Islam. Manajemen pemasaran syariah adalah salah satu ilmu untuk memilih pasar sasaran dan dapat mendapatkan dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. Struktur manajemen memiliki status kinerja yang dapat dinilai berdasarkan posisi. Susunan posisi tersebut merupakan satu kesatuan dalam menjalankan roda organisasi yang tiap tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen market syariah dapat memakai pola-pola struktur di atas. Strukturisasi manajemen akan mengoptimalisasikan hasil maksimal, manakala di dalamnya memiliki susunan yang tertata rapi. Nah, untuk selanjutnya adalah bagaimana strategi marketing syariah. Menurut Torik Gunara dan Utus Hardiono, strategi marketing syariah terbagi atas 3 paradigma. Paradigma yang pertama adalah syariah marketing strategi untuk memenangkan mindshare. Strategi pertama yang harus dilakukan adalah mengeksplorasi pasar, yaitu melihat besarnya ukuran pasar atau market size, pertumbuhan pasar atau market growth, keunggulan kompetitif atau competitive advantage, dan juga situasi persaingan atau competitive situation. Nah, paradigma yang kedua adalah syariah marketing taktik untuk memenangkan market share. Jadi, setelah kita menyusun strategi, kita juga harus menyusun taktik untuk memenangkan market share yang disebut dengan syariah marketing taktik. Jadi, langkah pertama adalah setelah kita menentukan positioning yang jelas di benak masyarakat, perusahaan juga harus membedakan diri dari perusahaan lain yang sejenis. Nah, untuk itu diperlukan diferensiasi sebagai core taktik dalam segi konten atau apa yang ditawarkan, dari segi konteks atau bagaimana cara menawarkannya, dan juga dari segi infrastruktur yang mencakup dari karyawan, fasilitas, dan juga teknologi. Nah, paradigma yang terakhir adalah syariah marketing value untuk memenangkan herd share. Jadi, setelah strategi dan taktik yang sudah dirancang dengan penuh perhitungan, tidaklah berjalan dengan baik apabila tidak disertai dengan value dari produk atau jasa yang ditawarkan. Karena pelanggan biasanya itu mementingkan manfaat atau value apa yang didapat jika ia sudah berkorban sekian rupiah. Ada 4 strategi marketing yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, segmentasi geografis dengan membagi pasar menjadi unit-unit geografis yang berbeda. Misalnya, wilayah, negara, provinsi, kota, kepulauan, dan berdasarkan musim. Pada musim panas, biasanya mereka berdagang sampai Busro atau Syria. Pada musim dingin, biasanya mereka berdagang sampai Yaman. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, terutama sebelum pada masa kenabian. Yang kedua, segmentasi demografi yang dilakukan Nabi Muhammad adalah pasar yang dikelompokkan berdasarkan keluarga, kewarganegaraan, dan kelas sosial. Untuk keluarga, Nabi Muhammad menyediakan produk peralatan rumah tangga. Dan untuk produk yang dijual Nabi Muhammad bagi warga negara asing di Busro terdiri dari kismis, parfum, kurma kering, barang tenunan, batangan perak, dan ramuan. Yang ketiga, segmentasi psikografi dilakukan dengan mengkelompokkan pasar dalam gaya hidup, nilai, dan kepribadian. Gaya hidup ditunjukkan oleh orang yang menonjol daripada kelas sosial. Dan yang keempat, segmentasi perilaku membagi kelompok berdasarkan status pemakai, kejadian, tingkat penggunaan, status kesetiaan, tahap kesiapan pembeli, dan sikap. Apa saja prinsip marketing syariah? Prinsip marketing syariah
yaitu ada informasi, teknologi, always used to be transparent atau change. Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur. Yang pertama itu perubahan teknologi, perubahan politik legal, perubahan kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Yang kedua yaitu ada be respecting to your competitor atau kompetitor. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Yang ketiga ada the emergence of customer global paradox atau customer. Di era globalisasi ini, masyarakat menjalani kehidupan secara paradoks. Paradoks yang terjadi ini mengharuskan kita untuk berfokus terhadap apa yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Bagi umat beragama, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang. Karena ini kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita. Yang keempat, yaitu ada develop a spiritual based organization atau company. The Body Shop yang didirikan oleh Anita Rodriguez merupakan perusahaan kosmetik yang pernah terpilih sebagai company of the year pada tahun 1987. Merupakan perusahaan yang sukses berkat nilai dan prinsip dasar yang dianut oleh perusahaannya. The Body Shop mempunyai prinsip kejujuran yang ditunjukkan dengan memberikan value yang sesuai kepada pelanggan dari produk-produk yang dihasilkan. Apa kiat dan etika Rasulullah dalam berdagang? Beberapa kiat dan etika Rasulullah SAW dalam membangun citra dagangannya adalah yang pertama, penampilan dagang Rasulullah SAW adalah tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran atau kuantitas maupun kualitas. Yang kedua, pelayanan pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan atau bila memungkinkan hendaknya diberikan jika ia benar dan sanggup membayarnya. Yang ketiga, persuasi menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang. Yang keempat, pemasaran. Hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna. Nah, selanjutnya adalah materi mengenai karakteristik manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah. Nah, apa saja sih karakteristik manajemen yang diterapkan oleh Rasulullah? Yang pertama adalah ketuhanan, bahwa manajemen Rasulullah itu harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu universal, bahwa manajemen Rasulullah itu bisa diterapkan di mana saja, kapan saja, dan untuk siapa saja. Yang ketiga humanis, bahwa manajemen Rasulullah itu harus sesuai dan seimbang dengan kehidupan manusia. Yang keempat realistis, yaitu bahwa manajemen Rasulullah itu bisa diterapkan oleh kita semua. Nah, sebagai bentuk realistisnya itu terdapat dalam ashabun nuzul yang terdapat dalam Al-Quran dan ashabul wurud yang terdapat dalam hadis. Yang kelima yaitu harmonis, bahwa manajemen Rasulullah itu harus seimbang atau harmonis yang memadukan semua unsur manajemen untuk mencapai tujuan dalam komposisi yang seimbang. Yang keenam, berkeadilan, bahwa manajemen Rasulullah itu sesuai dengan kompetensi, kapabilitas, dan kapasitasnya. Yang ketujuh yaitu mudah, bahwa manajemen Rasulullah adalah manajemen yang mudah, tidak rumit, dan tidak berlebihan. Nah, mungkin untuk materi dari kami, sharing-sharing dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.